vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita selalu menghadirkan, menghayati iman akan Tritunggal Maha Kudus ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita hayati misteri iman kepada Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Kau ciptakan manusia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sesudah Hari Raya Pentakosta, kita masuk pada misteri iman akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Dalam ajaran Gereja Katolik, iman kepada Tritunggal Maha Kudus didasarkan pada wahyu Allah tentang dirinya sendiri dalam tata cara keselamatan yang ditujukan untuk semua orang. Allah yang dengan kasih-Nya begitu besar, menurut Injil Yohanes bab 3 ayat 16, telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memiliki akses untuk mengalami kasih yang begitu besar itu melalui misteri Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Injil pada hari ini menjelaskan kepada kita, Yesus sendiri yang memberikan penjelasan itu, bahwa berkat bimbingan Roh Kudus, kita akan semakin memahami rahasia kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Pertama-tama adalah Bapa, Allah kita yang kita imani sebagai Bapa, Allah yang mengasihi dengan kasih yang begitu besar, dan karena itu mengutus Putra yang tunggal. Di sini langsung kita melihat bahwa dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus itu ada perbedaan. Allah sebagai Bapa tak pernah dilahirkan, sedangkan Sang Putra Allah dalam misteri inkarnasi menjadi manusia, dikandung dari kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, menyatakan kasih itu dalam segala perspektif manusiawi. Maka dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, menjadi manusia sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Roh Kudus membimbing kita untuk mengimani misteri yang agung ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita perhatikan apa yang telah Allah nyatakan, tidak lain adalah bahwa Bapa sebagai prinsip segala sesuatu, dasar seluruh keberadaan kita, telah mengasihi kita dalam diri Sang Putra. Sang Putra mewartakan Allah sebagai Bapa. Kalau kita memperhatikan khotbah di bukit, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa sebanyak 18 kali. Yesus memperkenalkan bahwa Allah adalah Bapa dan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dikasihi sedemikian rupa melalui penjelmaan atau inkarnasi Sang Putra. Penjelmaan Sang Putra menjadi wujud kasih Bapa, dan Bapa mengutus Roh Kudus tentu bersama Sang Putra melalui peristiwa Pentakosta, agar kita semua memahami, mengerti rahasia kasih Allah yang sedemikian agung di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan misteri iman yang merangkum seluruh karya keselamatan dengan sempurna
Allah yang memiliki rencana dan kehendak mengasihi manusia dengan kasih yang begitu besar, Allah Bapa mengutus Sang Putra untuk melaksanakan rencana dan karya keselamatan itu dengan sempurna, dan Roh Kudus menyempurnakan dengan penyertaannya kepada kita yang masih berziarah di dunia ini. Maka sungguh dahsyat dalam hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita diundang untuk masuk dalam persekutuan kasih yang begitu besar yang dinyatakan kepada kita. Kebenaran kasih Allah inilah yang kita imani. Mari dengan penuh kasih kita juga menghadirkan rahasia kasih Allah ini dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kerap kali masih ditandai dengan kebohongan, kepalsuan, kebencian, sehingga orang yang dijiwai oleh motif-motif itu tidak akan pernah senang, bahagia, melihat damai sejahtera hadir di tengah-tengah kita. Maka lalu terus-menerus merusak, memporak-porandakan, menghancurkan bangunan damai sejahtera itu. Sebagai orang-orang yang waras, mari kita dengan kasih Allah sendiri hadir dalam kebenaran dan tidak terjebak di dalam setiap kebohongan, kepalsuan yang menghancurkan kebenaran yang sejati. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu dilimpahkan kepada kita. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.